Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Tita Kurniawan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat sebelum pandemi masih menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Tapi sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup baik dilihat dari IHSG pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6.300. Hal ini salah satu capaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tidak hanya itu, prospek ekonomi nasional juga masih stabil, di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 5-5,5%. Tidak hanya Indonesia, dampak wabah COVID-19 juga dirasakan perekonomian negara-negara dunia. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Singapura minus 2,2, Hong Kong minus 8,9, Uni Eropa minus 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara memang masih tumbuh positif, namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Sedangkan negara Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020 ini. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan, mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020. Konsumsi swasta, penyumbang hampir 60% pergerakan ekonomi nasional, juga dipastikan akan mengalami kontraksi. Penjualan retail baik di pasar tradisional dan pasar modern dipastikan turun. Bahkan sebelum kasus COVID-19 teridentifikasi di Indonesia, data indeks penjualan real yang dikeluarkan Bank Indonesia sudah menunjukkan kontraksi 0,3% pada bulan Januari 2020. Penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan masalah lain, yaitu meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Lesunya aktivitas perekonomian tentu berimplikasi pada meningkatnya PHK. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jika COVID-19 bisa segera tertangani dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi masih bisa di atas 4%. Namun, pemerintah juga harus bersiap jika pandemi ini masih bertahan antara 3-6 bulan lagi, maka situasi akan lebih memburuk, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 2,5% bahkan 0%. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019, di mana ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,2%. Sekian penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi, dan juga tentang contoh soal perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selama pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.